Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akhiri, selamat datang di podcast Suaraku Ceritaku, program yang menyajikan berbagai macam kisah inspiratif dan cerita menarik. Dan tentunya bersama saya, Cut Kusnul Akmilyani, yang akan menemani sahabat semuanya selama beberapa menit ke depan. Nah, hari ini kita akan mengobrol bersama mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam yang baru saja menyelesaikan program KPM-nya di negeri jiran Malaysia. Dan tentunya kita penasaran banget nih, apa aja ya pengalaman yang mereka dapatkan selama di sana. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bang. Ya, boleh diperkenalkan siapa namanya dan dari prodi mana? Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil. Saya dari prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelahnya? Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Saya dari prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh iya. Ini enaknya panggilnya gimana nih? Namanya aja ya, berarti Agil dan Fatra ya. Nah, berarti kalian sudah menyelesaikan program KPM kalian di tanggal 4 kemarin ya, 4 Mei. Nah, kalau kita throwback balik nih, bagaimana kalian bisa mengetahui informasi KPM ini pertama kali? Apakah dari kampus atau dari teman gitu? Ya, kalau informasi yang pertama kali saya dapatkan itu informasi melalui grup ya, yang disampaikan oleh Pak Prodi kami sendiri, yaitu Pak Syahril. Beliau menyampaikan di grup itu akan dibuka pendaftaran KPM Internasional ke Malaysia pada tanggal 20 April mendatang. Jadi, dan kebetulan pun saya sangat mengincar KPM ini tersebut dikarenakan ada perihal yang saya ingin, salah satunya pengalaman dan saya bisa menjadi alternatif biar cepat bisa selesai tamat kuliah. Ya, bagaimana proses untuk pendaftarannya? Apakah ada seleksi khusus atau persyaratan khusus begitu? Kalau untuk pendaftarannya dari mahasiswa itu harus wajib membayar biaya KPM-nya sebesar 4,5 juta. Dan syarat wajib berikutnya harus sudah memiliki paspor dan mereka sudah minimal semester 6. Dan jika ditanya apakah ada seleksi khusus atau tidak, jawabannya tidak. Ketika kami sudah mendaftar, kemudian kami akan dimasukkan ke dalam sebuah grup khusus, yaitu anggota peserta KPM Internasional. Kemudian jika menurut saya mungkin sangat disayangkan ya, karena program KPM yang standar internasional ini tidak dilakukan seleksi, yang dimana tujuan dan guna seleksi ini kan untuk mengetahui yaitu kinerja ya ataupun keterampilan yang dimiliki oleh peserta-peserta yang ada dalam KPM tersebut. Dan mungkin bisa menjadi saran untuk ke depan dari saya, untuk mungkin jika ada KPM selanjutnya maka akan dilakukan penyeleksian agar dapat terkoordinasi lah apa-apa yang ada di dalam sana. Baik. Nah, untuk penyelenggaraan ini, program ini apakah ada kerjasama khusus antara UIN Naraniri dengan pihak Malaysia atau bagaimana ini? Kalau untuk kerjasama ini itu dari pihak fakultas bekerjasama dari pihak Malaysia, yaitu dari Madrasah Mustafawiyah Citra Kedah. Dari pihak fakultas pun sudah dari Johri bekerjasama dengan dari pihak madrasah di sana. Berarti ini antara fakultas dan pihak di Malaysia tadi ya. Baik, ketika kita berbicara nih sampai kalian di Bandara Malaysia, ini siapa yang menjemput kalian? Apakah langsung bertemu dengan teman-teman mahasiswa atau harus nunggu lagi gitu atau gimana? Oke, di sini kami memiliki pengalaman yang sangat menarik. Apa tuh? Walaupun dari pihak yang di sana, dari pihak madrasah sudah menghubungi kami khususnya, mereka akan menjemput saat ketibaan kami di bandara nanti. Akan tetapi kami sudah sepakat dengan kawan-kawan untuk saat kedatangan tak perlu untuk dijemput. Dikarenakan kami ingin merasakan yaitu pengalaman, yaitu orang kami ingin sampai ke tujuan KPM kami ini menggunakan transportasi umum di Malaysia sana, supaya ya
dapat mendapatkan pengalaman baru, yaitu di saat sampai di bandara kami merasakan itu namanya itu menyeberangi Pulau Pinang, yaitu menggunakan ferry. Dan di saat setelah menyeberang kami menggunakan kereta api untuk menuju ke Kedah sana, untuk menuju ke tempat KPM kami di sana. Berarti tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya ya selama ada di sana ya. Dapat dua. Ya. Dan untuk bagaimana kesan pertama kalian saat tiba di lokasi KPM sana? Mungkin kesan pertama kami saat begitu sampai kami di sana yaitu kami mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari santri-santri dari Madrasah Mustafawiyah ini. Dengan mereka begitu kami turun, mereka langsung mengambil dan menyiapkan perlengkapan kami, dan setiba yang kami di sana itu memang sudah telat, sudah terlambat, sudah larut malam, dan sampai di sana mereka langsung memang sudah selesai. Kami tinggal pakai apa yang kebutuhan dan keperluan kami di sana. Gitu. Berarti disambut dengan baik berarti ya. Ya, untuk perjalanan ini dari Pulau Pinang sampai ke tempat KTM itu berapa lama tuh kalian? Karena sampai larut malam tadi kayaknya. Itu banyak cerita di sana tuh, ada terjadi mungkin delay kereta apinya, dan itu kan salah satunya orang kami mencari pengalaman kan di situ kan. Jadi ada permasalahan seperti beli tiket kereta apinya. Jadi itu banyak problem di situ. Yaitu dalam membeli tiket orang kami karena tidak bisa pakai kartu ATM Visa di sana, jadi orang kami mencari alternatif, yaitu meminta kayak minta bantu dengan orang-orang di sana. Dan alhamdulillah banyak kesan dan pengalaman yang terbaru yang kami rasakan di sana sama-sama. Ya capek ya sama-sama, yang penting itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan di sana, mungkin begitu. Karena sama-sama jadi momen yang berkesan ya. Ya, nah untuk proker kalian selama berada di sana, kalau nggak salah 15 hari ya? Nah, proker kalian selama di sana tuh apa-apa aja, boleh diceritakan? Ya, kalau untuk proker kami ini, tujuan orang utama kami ini itu proker kegiatan kami di sana, yaitu orang kami akan mengadakan lomba, yaitu lomba pidato dan muazzin. Kalau muazzin ini bagi pelajar di sana, bagi yang laki-laki aja, dan kalau pidato itu bagi laki-laki, bagi santri laki-laki dan perempuan. Dan kami juga ada berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Malaysia juga di sana, yaitu seperti IPG. Mereka ada juga ikut serta untuk ikut lomba pidato di sana. Dan orang kami dan alhamdulillah acaranya itu sukses, dan insya Allah dapat berkesan baik dengan orang kami semua. Dan dari saya itu ada proker-proker lainnya seperti pengabdian masyarakatnya, yaitu di sana bilangnya itu khidmat masyarakat. Dan kami di sana berkunjung ke desa-desa untuk silaturahmi, gotong royong, dan melakukan tradisi ataupun budaya-budaya yang ada di sana. Karena ketika kami di sana kan kami tibanya pada bulan Syawal. Misalkan di Aceh itu kalau hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan mungkin 5 hari atau seminggu lah. Tapi kalau di sana, kalau hari raya Idul Fitri itu sampai 30 hari, dan dalam 30 hari itu pasti ada acara selalu. Dan di sana kami melakukan banyak khidmat masyarakat. Berarti selama kalian di sana itu berbaur lah kalian dengan masyarakat di sana ya. Nah, untuk berbicara dengan proker kalian jalankan tadi, apakah selama menjalankan proker tuh ada tantangan gitu, mulai mungkin dari bahasanya atau culture shocknya gitu? Kalau dari kami mungkin ya perbedaan budaya dalam hal waktu lah. Kalau mereka di sana tuh mereka sangat disiplin gitu, misalkan dikatakan jam 7 berarti jam 7. Sedangkan kita yang kebiasaan di sini terlalu mengulur waktu, jadi terbawa sampai di sana. Dan kadang-kadang mungkin kita merasa nggak enak lah dengan mereka yang menunggu kita, selalu mereka menunggu kita. Dan mungkin itu dapat menjadi pelajaran lah buat kami selama di sana. Karena waktu itu sangat penting lah, karena di sana pun perbedaan jam kita dengan di sana dicepatkan 1 jam, walaupun sebenarnya di sini sama jamnya.
Misalkan di sana sudah jam 7, berarti di sini masih jam 6, tapi suasana tetap sama, tetap masih subuh. Di sana jam 7 pagi itu masih subuh. Gitu. Kalau dari kendala bahasanya, apakah ada kalian? Kalau dari kendala bahasa itu ya mungkin karena Indonesia sama Malaysia itu udah terlalu dekat itu, jadi nggak ada apa tuh namanya, bisa dibilang nggak ada, Masih paham lah apa yang mereka ngomong ya. Untuk berinteraksi antara kami dan orang di sana itu susah, masih paham. Dan saya rasa pun kalau kita pun sering nonton film Malaysia, orang Malaysia pun sering dengan nonton punya kita, jadi kan udah sama-sama paham. Jadi kalau saya pribadi, menurut bahasa pun itu nggak menjadi salah satu penghalang untuk melakukan kegiatan KPN di sana. Berarti secara tidak sadar udah ada pertukaran budaya langsung ya. Kita paham budaya mereka dan mereka paham budaya kita juga berarti ya. Nah, untuk adaptasinya kalian apakah kesulitan beradaptasi dengan masyarakat di sana atau cepat gitu berbaurnya langsung? Dan mungkin kalau untuk beradaptasi, saya rasa dan mewakili dari kawan-kawan pun mereka sangat menyambut hangat dengan kedatangan kami dan untuk kami rasa tidak ada yang gimana kali ya. Jadi palingan yang kayak tadi diceritakan mungkin dari segi waktu, karena kan bisa jadi sangat, misal di Aceh sendiri, di Indonesia ini masih jam 7, di sana udah jam 8. Kalau di Thailand masih sama jam kayak di jam Indonesia. Dan pun saya pernah mendengar orang itu emang disengaja untuk dicepatkan jam. Dan yang sudah kami amati itu emang orang-orang di sana kayak lebih tertib dengan waktunya. Itu menjadi tantangan tersendiri buat orang kami, dan mungkin ini bisa menjadi pemberitahuan untuk peserta-peserta KPN internasional ke depannya, supaya dapat lagi menjaga dari waktu, menjaga waktu supaya kita selalu menjaga nama fakultas yang khususnya universitas kita. Menarik nih. Untuk waktu sholatnya gimana di sana? Apakah sama dengan Indonesia atau tetap? Udah tentu itu lebih cepat. Mereka di sana. Karena mungkin di sana waktu siangnya tuh lebih lama. Ya. Di sana waktu siangnya tuh Zuhur jam berapa di sana? Zuhur jam 1 lebih. Karena di sana paginya cepat, tapi malamnya tuh lambat. Malamnya tuh jam 7:30 itu, hampir jam 8, dan azan maghribnya tuh hampir jam 8 malam. Karena siang di sana tuh lebih lama daripada malam. Berarti memang beda 1 jam berarti ya. Oke, berarti setelah menjalani KPN itu apa pengalaman yang paling berkesan yang kalian dapatkan? Apakah ada cerita menarik nih? Kalau untuk cerita paling menarik saya itu, pengalaman saya pribadi belum pernah saya dapatkan. Emang ada, cuma belum pernah saya dapatkan di tempat kita ini, yaitu para pelajar di sana itu sangat tertib dan tekun dalam belajarnya. Itu yang belum saya dapatkan di sini. Mungkin ada, cuma saya belum pernah lihat, dan kebetulan saya pertama kali lihat di sana. Jadi saya sangat terkesan dan sangat terharu itulah kan. Bagus sekali orang ini, walaupun mereka tanpa ada pengawasan, mereka tetap tertib dalam berjamaah, belajar dan lain semacamnya. Tekun-tekun ya berarti di sana memang ada kesadaran diri sendiri untuk belajar berarti ya. Untuk Fatar gimana? Kalau dari saya yang paling berkesan selama saya di sana, saat kami mengunjungi kampung Aceh yang ada di Kedah, Malaysia. Di sana terdapat sebuah perkampungan, di mana di perkampungan tersebut terdapat masyarakat orang-orang Aceh yang terdahulu bermigrasi lah ke Kedah. Dari sana yang paling menarik menurut saya, di dalam masyarakat tersebut mereka masih menggunakan dalam bahasa Aceh, berbicara dalam bahasa Aceh. Bahkan masyarakat Melayu yang tinggal di perkampungan tersebut dapat berbahasa Aceh. Dan ketika saya berbincang dengan salah satu tokoh yang ada di kampung tersebut, yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah kecil dari kampung Aceh ya. Beliau mengatakan beliau mempunyai kegelisahan lah, yaitu
permasalahan generasi yang mana beliau menyampaikan kepada saya takut kampung ini akan hilang kurang lebih 50 tahun lagi karena kurangnya generasi yang ada di kampung tersebut. Kemudian saya bertanya kenapa? Karena generasi muda yang ada di kampung tersebut sudah banyak yang merantau dan nikah dengan orang luar dan tinggal di sana. Dan di dalam kampung tersebut yang saya amati pun memang semua tinggal yang tua ada, nggak ada lagi anak muda. Paling muda mungkin umur 40, yang lain di atas 50 semua. Memang orang tua semua tinggal situ. Dan beliau dan saya juga mengamati dari kampung itu juga terdapat sebuah museum Aceh. Di sana di dalamnya terdapat foto-foto awal mereka bermigrasi, foto-foto lama mereka, foto-foto masa perang dulu melawan Portugis, Belanda. Kemudian terdapat kenangan-kenangan masa lalu lah di sana dan mereka juga memamerkan pakaian-pakaian adat Aceh dulu. Di sana juga terdapat pakaian Aceh, keris, rencong dan segala macam peralatan dapur. Di sana juga ada dalam museum tersebut. Dan mereka sangat menjaga apa yang ada di Aceh dan dibawa ke sana juga. Kemudian saya juga menanyakan solusi tentang regenerasi tersebut. Beliau mengkhawatirkan karena tidak adanya generasi, berarti mungkin mereka memiliki tanah 50 hektar kurang lebih. Mungkin tanah mereka jika tidak ada regenerasi maka akan diambil alih oleh kerajaan di Malaysia. Dan solusi dari beliau yaitu ada generasi muda seperti saya lah yang tinggal di sana. Dan beliau mungkin dapat memberikan tanah dan membuat rumah bagi yang ingin seperti kami yang berkunjung di sana. Apakah kalian nanti ada rencana untuk tinggal di sana nantinya kalau ada kesempatan? Kalau mau? Untuk saya sendiri mungkin hanya berkunjung. Dan kebetulan di sana tuh emang tempatnya itu emang alami sekali dan dekat dengan wisata yang strategis di Kedah tersebut. Baik, apakah ada harapan kalian untuk orang-orang yang nanti berikutnya untuk akan ikut KPM ini lagi gitu? Apa harapannya dari Agil? Pesannya gitu? Harapannya mungkin untuk yang tadi yang sudah saya sampaikan, untuk bisa menjaga waktu gitu, supaya mereka itu sangat sensitif dengan waktu. Dan kesan sebagai orang yang kayak tadi itu sangat, satu sisi kami itu mendapatkan pengalaman yang belum pernah kami dapatkan di Indonesia khususnya di Aceh, dan kami pun bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana, dengan orang tua di sana, dengan suasana di sana, dan kami bisa merasakan apa artinya berkelompokan, jadi dapat menyukseskan acara ya, sehingga alhamdulillah kami bisa menyelesaikan acara ini dengan baik. Kalau dari Fatra, harapan dan pesannya nih untuk peserta KPM selanjutnya apa? Kalau harapan dari saya mungkin KPM tahun ini tidak hanya selesai di sini. Mungkin bisa lah untuk depan dilanjutkan lagi program-program internasional ini, karena ini sangat memberikan kesan dan manfaat bagi kita, di mana kita dapat mengetahui dan menambah wawasan kita tentang dunia luar. Dari transportasi ataupun kota yang di sana bagaimana, itu sangat jauh berbeda. Budaya-budaya kita lebih mengenal jauh lah, dan mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan sebelumnya. Ya. Berarti sahabat anak diri, untuk yang mau mengikuti program KPM ini, untuk mempersiapkan tadi ya berkas-berkasnya tadi ya, jadi ada persyaratannya juga tadi khusus dan seleksi khususnya juga tadi ya.
Dan semoga untuk peserta KPM yang juga mengincar seperti Agil ya, udah mengincar KPM ini, berarti harus lebih tepat waktu juga nantinya ya. Ya, baik, terima kasih kepada Agil dan Patra yang sudah berkesempatan untuk hadir untuk di podcast Suaraku Ceritaku. Ya sahabat Alaniri, itulah dia podcast kita hari ini, Suaraku Ceritaku. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!